Oke, assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rijal, Gimana gimana kondisi Mas Arif nih? Sehat-sehat? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. heeh. Iya, kemarin katanya Pak Sarif mau cerita-cerita nih dengan saya nih, Iya, gitu. Kira-kira nih apa nih? Mau ada apa nih Pak Sarif nih? iya Pak. Ini saya mungkin ada beberapa hal. Mudah-mudahan berkenan Pak Rijal ingin apa ya kita berdiskusi gitu Pak Rijal. Oh Ini iya iya iya. sama Siap sih siap. mungkin konteksnya hampir di semua sekolah gitu ya. Ya Eh, Sama sih saya juga memiliki sebuah permasalahan, yaitu permasalahannya pada saat si peserta didik di sekolah saya itu minat belajar gitulah, minat belajarnya itu rendah sekali gitu, bukan apa ya, dalam oh ya artian ya. bukan rendah sekali sih ya. Ya jadi entah entah situasi atau bagaimana nih Gen Z ini dalam dalam Ya. konteks minat belajar tuh susah gitu. Pak Rijal, Ya mungkin ya. Pak Rijal punya ini, Pak Rijal. Oh gitu ya Pak Sarif ya. Iya. Iya, boleh 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 Pak Sarif lah. Jadi tentang perihal anak ya. Ya namanya anak begitulah Pak Sarif ya. Ini kira-kira Pak Sarif nih sampai saat ini tujuan Pak Sarif nih dalam konteks mengajar nih seperti apa nih kita nih Pak Sarif? Ya sebetulnya sih saya ingin peserta didik itu sama mungkin ya seperti Pak Rijal, aktif juga dalam pembelajaran. Ya, ya, Kemudian inginnya sih berpusat pada murid gitu kan, pada saat pendidik apa ya kita mengajar tuh murid tuh bisa, peserta didik tuh bisa lebih aktif gitu kan. ya, Hal-hal ya, yang ya. seperti itu kan memang menjadi apa ya, idealnya adalah seperti itu gitu. Dan Betul, betul, betul. keinginan kita juga sebagai guru, keinginan saya sebagai guru, inginnya sih seperti itu gitu Pak Rijal. Jadi tidak harus saya harus apa ya, karena kita juga mengajar tingkat SMA lah, bukan Ya, anak SD atau SMP yang betul, betul, betul. mereka tuh akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang lainnya juga ya selain negeri gitu kan. Itu kan Ya. dari sekarang tuh bagaimana harus dilatih aktif mereka tuh. Cuman kondisinya seperti ini, seperti sekarang ini agak berat ya gitu. Ini mungkin Oh, bagaimana nih Pak Rijal nih? ya, 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 betul, betul, Pak Sarip bisa sebut. Kondisinya emang begitu ya. Nih, kira-kira yang menurut Pak Sarip sekarang belum tercapai memang apa nih sebetulnya Pak Sarip? Jadi Pak Sarip nih, yang dirasa belum tercapai ini apa sebetulnya? Ya ada beberapa hal sih Pak yang belum tercapai. Contohnya pada saat misalnya saya mengharapkan peserta didik pandai berliterasi dan numerasi. Ya, Bagaimana dia sering apa ya, cerdas dalam atau misalnya pandai dalam literasi soal HOTS misalnya hmm, gitu kan. hmm, Nah, hanya saja mungkin itu perlu apa pembiasaan yang lebih mungkin. Saya juga sudah ya, membiasakan pada saat evaluasi kognitif gitu kan. Itu saya berikan soal yang literasi HOTS gitu ya. Baik yang literasi dan numerasinya saya berikan gitu. ya, Itu ya, ya. mungkin Pak Rijal. Jadi kemudian lagi ada beberapa hal gitu ya pada saat Hmm, literasi teknologi juga saya coba ya. berikan gitu kan, walaupun bisa guling secara sinyalnya susah lah gitu, Oh, secara ya, ya, sinyalnya ya, betul. Secara kurang kondisi ya, mendukung betul, gitu. betul. Tapi eh, hanya saja kan kita cobalah untuk memberikan apa ya, pengenalan terhadap mereka baik itu literasi membaca, literasi numerasi, Ya, dan literasi teknologi gitu. Itu oh mungkin. ya. Iya, itu udah sangat baik sekali Pak Sarip sebetulnya ya, dari kondisi apa yang memang Pak Sarip rasa belum tercapai dan Pak Sarip ingin mencapainya gitu. Nah, ini kira-kira Pak Sarip kalau misalkan melihat dari kondisi yang ada seperti itu ya, identifikasinya seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak menurut dari Pak Sarip, itu rencananya ke depan itu Pak Sarip mau gimana nih kita nih, Pak Saripnya Oke, kira-kira dengan anak-anak mungkin ini? rencana ke depan saya sih lebih lebih menggambarkan pembelajaran yang sifatnya kontekstual harian mungkin ya. Jadi bagaimana yang pembelajaran itu dirasakan lebih lebih dirasakan
di kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Hmm. Misal nih pada saat saya kan saya sebetulnya mengajarnya 2 Pak. Jadi biologi Oh, iya dan prakarya juga iya gitu kan. ya, ya, ya. Hanya saja mungkin saya lebih banyak secara secara jumlah jam saya banyak di biologi. Kita ambil Hmm. contoh misalnya pada saat saya mempelajarkan ekosistem dan ekologi dan apa ya, kepadatan populasi di kelas 10, saya lebih lebih menekankan kontekstual harian. Misalnya saya Ya. beri contoh, misalnya nih ruang kelas ini kita berjumlah berapa? 32 Oh, orang, ya, ya. Pak. Kemudian menurut kalian, perasaan kalian gimana sih kalau misalnya Bapak menambahkan 25 orang lagi ke kelas ini, gitu kan. Hmm. Nah, itu kan Hmm. secara dia biar bisa merasakan bagaimana hitungan secara populasi gitu. Jadi memang real gitu dia menghitung, oh apa yang dirasakan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Ya, saya kira yang sifatnya kontekstual harian tuh bisa lebih dapat diterima walaupun hanya beberapa materi gitu Pak. Tidak semua. Ya. Contoh lagi kelas 12 genetika. Genetika itu kan pada saat dipelajarkan di genetika itu di genetika itu kan kita kaitkan saja dengan bagaimana orang tuanya gitu. Bagaimana sih Ya. kemiripan kamu dengan orang tua kamu gitu. Hmm. Hmm. Bagaimana sih kemiripan misalnya kamu dengan kakak kamu dengan adik kamu gitu. Sifatnya kontekstual Ya. lah mungkin gitu. Oh, ya, ya, ya. Udah sangat baik rencana aksinya si Pak Sarip sebetulnya ya. Artinya sudah kontekstual sekali Pak Sarip, sudah sangat kontekstual sekali. Pak Sarip juga di sini kalau dari lihat mungkin sudah sangat baik dari sisi mengaitkan mata pelajaran pun sudah sangat baik sekali. Nah, nih Pak Sarip nih, kalau misalkan memang kondisinya seperti itu ya, terus kira-kira bagaimana nih ke depannya Pak Sarip? Pak Sarip ke depannya bagaimana nih nantinya setelah Pak Sarip melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kira-kira ke depannya mau seperti apa Pak Sarip? Ya, kedepannya sih mungkin tadi ya lebih memperdalam bagaimana kontekstual keseharian itu kita kita apa ya kita integrasikan ke dalam modul ajar yang akan kita ajarkan. Kemudian yang Hmm. Hmm. saya juga ada beberapa materi tentang sosial emosional juga itu saya kira Oh perlu ya, perlu dimasukkan gitu ke dalam modul ajar yang akan kita ajarkan karena harapannya sih semua tuh eh, fokusnya ke peserta didik gitu kan memang student ya, center gitu kan ya, ya, mereka ya. bagaimana bisa mengembangkan diri mereka gitu dalam Hmm. istilahnya sih bukan vokasi ya bukan karena kita SMA sih tapi SMA hanya betul, betul. minimal minimal mereka memilih setelah lulus dari SMA ini dia memiliki keahlian atau pemecahan masalah lah minimal gitu Ya, itu saja dulu gitu kalau saya karena memang secara substansinya antara SMA dan SMK itu berbeda. Mungkin secara keahlian pekerjaan akan diterapkan di SMK. Cuman ya, kalau saya mungkin lebih ke keterampilan bagaimana si peserta didik dalam pemecahan masalah di kehidupannya sehari-hari nanti gitu. ya. Itu mungkin, Pak. Wah, sudah sangat baik sekali nih Pak Sarip nih. Berarti kan secara kondisi yang ada ini Pak Sarip sudah sangat baik. Pak Sarip sendiri sudah nyaman lah gitu ya. Sudah nyaman dengan kondisi yang ada, tinggal bagaimana kick off-nya dan seterusnya. Begitu Pak Sarip. Wah, sudah luar biasa nih Siap, hari ini kita sesi berbagi kita nih, berbagi dengan Pak Sarip hari ini. Hebat siap, sekali siap. Pak Sarip. Terima Ya. kasih, Pak Iya. Rijal. Oke, Ya terima barangkali kasih, Pak barangkali Mas Rijal. Arif, ya mungkin barangkali Mas Arif kita ada keperluan lain nih kita nih. Kebetulan mungkin sama-sama Ya, juga ada jam kita. Baik, terima kasih Mas Arif sama-sama Pak sharing-sharingnya Rijal. hari Terima ini kasih kita. atas waktunya ya, Pak Rijal ya. Sama-sama Pak Sarip, Mau sama-sama, mendengarkan. sama-sama. Ya, siap. Kapanpun Pak Sarip, kalau misalkan mau sharing-sharing tinggal hubungi saya di nomor di bawah ini. Ya, terima Siap, kasih Pak siap. Sarip. Ya, mari. Ya, ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.